pengen tahu siapa sih yang jago IPA di kelas 5A? Siapa sih kelas 5 ini yang jago IPA di kelas 5B? Dan siapa sih yang jago IPA di kelas 5C dan 5D? Nah, kadang ada anak tuh jago IPA, tapi kadang dia nggak berani untuk angkat tangan, nggak berani untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi hari ini siapa ya yang dia pemberani hari ini dan dia jago IPA hari ini? Nah, oke, Bu Maya mulai ya. Mari kita mulai bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Insya Allah semuanya semangat hari ini. Karena Bu Maya hari ini juga semangat sekali nih. Nanti semangat Bu Maya semoga menular ke kalian semuanya. Nah, hari ini sebelum belajarnya kita mulai, yuk kita berdoa dulu agar Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha tahu segala-galanya, yang maha kuasa, memberikan pemahaman yang baik kepada kita semuanya. Nah, oke, mari kita berdoa dulu. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul Muhammadin Terima kasih atas doanya. Karena secerdas apapun kita, sehebat apapun kita, kalau hari ini Allah tidak ingin memberikan pemahaman yang baik ke kita tentang apa yang akan kita pelajari, maka kita hari ini tidak akan mengerti apa-apa. Oleh karena itu, kita harus berdoa. Oke, langsung saja. Hari ini kalian mau ngapain ya sama Bu Maya? Nah, hari ini kita akan nanti kalian menyimak Bu Maya. Ini sesungguhnya pelajaran yang sudah kamu pelajari kemarin. Ini nanti kita masih belajar tema 6, yaitu tentang ini yang ada di papan ini. 1 tentang kalor dan suhu. Kemudian yang kedua tentang cara perpindahan panas. Dan yang ketiga tentang konduktor dan isolator. Nah, karena kalian kemarin itu sudah belajar itu semuanya, karena hari ini itu kuis, maka hari ini nanti Bu Maya menyampaikannya tidak detail. Setelah itu nanti kita akan kuis. Kuisnya ada 3 ronde. Ronde pertama nanti tentang kalor dan suhu. Ronde yang kedua tentang cara perpindahan panas. Ronde yang ketiga tentang konduktor dan isolator. Nah, kenapa hari ini kok kuis, Bu? Karena Bu Maya tuh kan kita belum pernah ketemu ya, jarang ya ketemu ya. Nah, apalagi belajar IPA bersama. Nah, Bu Maya tuh pengen tahu karena belum tahu yang kelas 5 ini itu yang jago IPA tuh siapa, yang hebat IPA-nya tuh siapa. Nah, dengan adanya kuis hari ini semoga nanti bisa tahu, oh ternyata yang jago IPA di 5A itu si ini. Oh yang jago IPA di 5B, 5C, 5D itu si ini, si itu, si itu. Nah, nanti seperti itu. Jadi hari ini adalah hari yang butuh keberanian yang luar biasa. Karena kadang kalian tahu nanti jawabannya. Kalian bisa sebenarnya. Cuman terkadang belum berani untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, nanti nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Kalian nanti sampaikan pendapatmu, berikan jawabanmu. Nah, nanti begini. Siapa nanti berani berusaha menjawab, tapi kok ternyata salah, kamu sudah dapat nilai tambahan 80. Tapi kok kamu nanti bisa menjawab, maka nanti kamu dapat nilai 100.
Jadi nilai-nilaimu kemarin yang sudah dinilai Bu Maya itu akan ditambah 80 atau 100. Nah, nanti caranya bagaimana saat kalian akan menjawab kuisnya? Yang pertama, nanti kalian sebut nama panggilanmu, nama kelasmu, kemudian nanti sebut langsung jawabannya. Contoh, misalnya Bu Maya pertanyaannya gini, apa itu alat ukur suhu? Nah, kamu nanti jawabnya kayak gini, Gian Bu, Gian. 5B. Gian itu 5 apa ya? Gian 5D. Jawabannya termometer. Nah, nanti contohnya begitu. Cara jawabnya, sebut nama panggilanmu, sebut kelasmu, kemudian langsung sebut jawabannya. Ini Bu Evri sudah siap dengan alat tulisnya. Beliau nanti akan mencatat siapa-siapa yang hebat IPA-nya hari ini. Nah, dan nanti kalian saat akan menjawab silahkan dinyalakan audionya. Nanti yang akan nanti yang Bu Maya sebut namanya berarti karena dia tadi Kok Bu Maya hilang ya? itu nama keren dari panas. Kamu udah tahu panas semua ya. Siapa yang hari ini belum pernah ngerasain panas? Udah pernah semua ya? Ibu Maya yakin udah pernah semua. Oke. Kalor itu nama lain dari panas. Nah, panas itu diukur dengan menggunakan alat. Nah, alatnya namanya mirip dengan nama kerennya. Nama kerennya tadi kan kalor panas itu. Nama alatnya adalah kalorimeter. Nama alatnya adalah kalorimeter. Itu alat untuk mengukur panas atau kalor. Nah, semua benda yang ada di bumi ini yang bisa menghasilkan panas, panas itu merupakan salah satu bentuk energi. Jadi kalau kamu mengingat pelajaran kelas 4 dulu pernah belajar energi ya. Ada energi panas, energi listrik, energi kimia, energi bunyi, cahaya, dan sebagainya. Nah, panas ini salah satu bentuk energi. Nah, semua benda yang menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Nah, sumber energi panas itu ada banyak sekali. Kalian kemarin sudah pernah mempelajarinya. Sumber energi panas itu ada sumber energi yang dari listrik dan ada sumber energi yang tidak dari listrik. Contoh sumber energi panas yang dari listrik itu contohnya setrika. Hilang. Energi panas, sumber energi panasnya dari listrik. Nah, solder itu untuk melelehkan timah biasanya. Jadi dia biasanya untuk melelehkan timah, makanya dia panas seperti itu. Contoh berikutnya adalah oven. Oven itu juga menggunakan sumber energi listrik, makanya oven menghasilkan panas. Yang berikutnya ada magic comb, dispenser, dan sebagainya. Oke, bagi yang putus-putus nggak usah khawatir, itu sinyalnya kan tempatnya beda-beda. Jadi kadang sinyalnya macam-macam. Nah, insya Allah nanti normal kembali.
Oke, yang berikutnya, sumber energi panas itu ada yang tidak dari listrik. Contoh, coba kalian dicoba begini tangannya. Kayak Bu Maya. Coba tangannya begini. Lama-lama tanganmu terasa apa? Sudah dicoba belum? Lama-lama tangannya terasa apa? Maka tanganmu lama-lama terasa hangat. Lama-lama panas. Nah, contoh sumber energi yang bukan listrik, yang bisa menghasilkan panas, contohnya adalah dua buah benda atau alat yang digesekkan. Nek zaman dulu, sebelum ada korek api, sebelum ada kompor, orang zaman dulu kala itu yang masih tinggal di hutan itu, mereka gimana cara masaknya? Mereka gimana biar bisa punya api? Mereka mencari dua buah batu kering, dua buah batu itu digosok-gosokkan. Nah, maka akan ada percikan api nanti. Kemudian api itu dikenain ke daun-daun yang kering, ke kayu-kayu yang kering, maka kayu-kayu dan daun kering ini nanti akan terbakar. Sehingga mereka bisa menghasilkan api untuk memasak, untuk membakar ikan, dan sebagainya. Contoh yang berikutnya, orang zaman dulu sebelum ada korek api, sebelum ada kompor, mereka itu dulu untuk menghasilkan api bisa dengan mencari kayu kering dan tanah yang kering. Kemudian nanti kayu keringnya itu digosok-gosokkan ke tanah yang kering itu, maka kayu kering itu akan menghasilkan percikan api. Kemudian apinya ini nanti diarahin ke dedaunan atau kayu kering lainnya yang akan dipakai untuk memasak. Itu cara orang zaman dahulu untuk mendapatkan api. Sekarang pun kalian kalau mau menyalakan korek api itu juga harus digesekkan. Termasuk korek api yang pakai gas itu juga harus ada gesekan di sana. Nah, itu cara salah satu contoh-contoh sumber energi panas yang dia itu tidak menggunakan listrik. Contoh berikutnya adalah matahari. Matahari ini luar biasa. Matahari adalah sumber energi panas terbesar di bumi. Bayangin kalau seminggu saja bumi itu nggak ada mataharinya. Sekarang tuh lihat di luar rumahmu. Luar rumahmu tuh sekarang mendung atau terang? Misalnya mendung, tuh sebenarnya masih ada matahari nggak? Masih. Bayangin kalau nggak ada matahari. Mungkin kita akan seperti di kutub rasanya. Seminggu, lah kalau sebulan, kalau setahun, wow. Pasti bumi lama-lama akan membeku dan tidak akan ada kehidupan di situ. Nah, itu ya, jadi matahari itu luar biasa. Kita bisa ngapa-ngapain karena matahari. Seperti itu. Itu ya, jadi itulah kenapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi. Karena hangat yang dihasilkan oleh matahari ini, itu kalau mau diganti dengan listrik, biar bumi ini hangat seperti sehangat saat ada matahari. Bumi nggak bisa bayangin, butuh berapa watt listrik untuk membuat bumi ini hangat. Malam hari saja, saat seluruh lampu dinyalakan, apakah sudah hangat? Tidak. Nah, itu ya, jadi matahari itu luar biasa, bisa kita gunakan untuk banyak hal. Itulah kenapa matahari disebut sebagai energi panas terbesar di bumi. Oke, seperti itu. Itu tentang kalor atau panas. Yang berikutnya yaitu tentang suhu. Suhu itu adalah derajat panas suatu benda. Jadi kalau panas itu belum tentu suhu, tapi nih suhu itu pasti di dalamnya ada panas. Nah, suhu itu derajat panas suatu benda. Nah, nama lain suhu namanya adalah termo. Sampai ngepir Erik. Namanya termo.
Nah, alat ukurnya mirip sama nama lainnya, yaitu namanya termometer. Nah, nama alatnya namanya termometer. Untuk mengetahui, oh sekarang itu di ruangannya Bu Maya itu berapa derajat sih? Nah, seperti di AC. AC itu juga bisa untuk mengukur derajat suhu di ruangan tersebut. Nah, kalau dulu sebelum ada AC, bahkan sekarang juga masih sering digunakan. Gunakan termometer untuk mengetahui suhu di ruangan tersebut. Jadi termometer itu ada termometer ruang, ada termometer badan. Nah, siapa dulu waktu sakit atau badannya panas, pernah Ibu kasih ukur panasnya pakai termometer? Nah, termometer ada yang makainya ditaruh di ketiak. Kenapa kok di ketiak, Bu? Kenapa kok nggak dipegang tangan aja, Bu? Nah, karena ketiak dan mulut kita itu menjadi wakil dari kondisi tubuh atau suhu tubuh kita. Kalau cuma tangan itu nggak bisa, dia sudah kena udara di sekitarnya. Sehingga menggunakannya ketiak atau mulut. Kalau habis dipakai ketiak, kamu jangan mau ya kalau mulutnya yang diukur ya. Nanti rasanya asam dan nggak enak ya, apalagi kalau nggak pakai. Nah, itu termometer. Termometer itu alat ukur suhu. Nah, semakin suhunya tinggi, contoh, jika ada sebuah termometer, oh suhu tubuhmu itu 36 derajat Celcius. Nah, ini di seluruh Indonesia itu seringnya menggunakan satuannya untuk suhu itu derajat Celcius. Nah, misalnya suhu tubuhmu itu 36 derajat Celcius. Ini suhu normal kita. Kalau suhu tubuhmu itu 38 derajat Celcius, oh berarti tubuhmu itu sudah lebih dari anget. Sudah mulai mau panas. Jadi semakin tinggi suhunya, maka tubuhnya juga semakin panas. Tapi jika semakin rendah suhu tubuhnya, maka tubuhmu juga akan rendah panasnya atau mulai agak dingin panasnya. Seperti itu. Jadi semakin rendah suhunya semakin dingin, semakin tinggi suhunya semakin panas. Itu tentang suhu. Nah, seperti itu hari ini untuk materi kalor dan suhu. Sekarang waktunya kuis. Karena mau kuis, Bu Maya hapus dulu. Oke, siapkan dirimu. Siapakah terhebat IPA-nya di 5A? Siapakah anak yang hebat IPA-nya di 5B, 5C, dan 5D? Nanti yang berhak menjawab adalah yang dia sudah menyuarakan namanya paling pertama. Dan nanti dia disebut namanya oleh Bu Maya, berarti dia nanti yang menjawab. Yang lain diam dulu. Tapi kalau nanti dia ternyata salah, nah Bu Maya ngasih kesempatan yang berikutnya. Maka siapa muncul menyebut namanya pertama kali, maka dia nanti yang disebut Bu Maya, yang lain diam dulu. Itu ya, siap? Oke. Ingat ya, siapa yang nanti berhasil menjawab nilainya 100, tambahan nilai 100. Bu, kemarin tuh udah 3 kali nilainya wis 100 kabeh, Bu aku ki wis hebat. Engko ndur didekek ngendi bijiku nek engko 100. Nah, besok ada PTS, ada PAS. Bisa tak tambahin di PTS-mu, bisa tak tambahin di PAS-mu. Kan kamu belum tahu besok nilainya berapa. Gitu ya. Oke, jangan lupa nanti sebut nama panggilanmu, sebut kelasmu, langsung sebut jawabanmu. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa nama lain atau nama kerennya suhu? Hafiz. Auni. Hafiz, ya, Hafiz. Apa Mas Hafiz? Suhu Celcius. Celcius? Jawabanmu Celcius? Iya.
Iya, oke. Dadat. Belum benar, tapi kamu udah keren karena kamu udah berusaha untuk menjawab, berarti kamu pemberani hari ini. 80 nilaimu. Kata Bu Efri, Hafiz 80. Yeay. Siapa berani menjawab berikutnya? Jawaban Mas Hafiz. Maulida 5C. Satya. Oke, Mas Satya, silahkan. Apa jawabannya? Termo. Termo. Ya, termo. Betul. Termo. Keren Mas Satya. Oh, 100 untuk Mas Satya. Oke, yang sudah pernah 100. Dulu ya, diam dulu. Nanti nek temenmu udah diam nggak ada yang bisa jawab, kok kamu pengen jawab lagi? Yang sudah pernah dapat 100 pengen jawab lagi, nanti tunggu temenmu nek wis do krik krik. Renek sing jawab, kamu jawab kok ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa nama alat ukur panas? Naswa 5. Maulida 5A. Oke. Silakan Mbak Naswa. Halo Mbak Naswa. Dinyalakan dulu audionya kalau mau jawab. Kalorimeter. Ya, betul sekali. Termometer. 100 untuk Mbak Naswa. Oke, yang berikutnya. Kalorimeter. Kalorimeter. Salah. Benar ya, kalorimeter. Bu Maya yang salah ini. Wah, Bu Maya minus 100. Biasa ini Bu Maya itu udah tua, jadi kadang mulut sama otaknya itu sok nggak nyambung begitu. Besok kamu tua kayak Bu Maya tetap nyambung loh ya. Lanjut. Yang berikutnya. Sebutkan contoh sumber energi panas yang bukan listrik. 5B. Apa? Maulida 5A. Alfi 5B. Oke, silahkan Mas Alfi. Pertanyaannya. Oh iya, pertanyaannya. Sebutkan contoh sumber energi panas yang bukan listrik. Matahari. Matahari, oke, betul sekali. 100 untuk Mas Alfi. Yeay, lanjut. Masih ada lagi selain matahari, tapi selain Mas Alfi, silahkan. Ada 5A. Maulida 5A, oke, silahkan Mbak Maulida. Bukan aku. Manda 5A. Siapa tadi ya? Bukan aku, Bu. Bilang Manda. Apa jawabannya? Api. Api, oke, betul sekali Mbak Manda. Api. Yang berikutnya masih ada lagi. Selain Mbak Manda, selain Mas Alfi, selain yang belum dapat 100. Ini ada satu lagi sumber energi panas selain 5A. Tidak 5B. Apa ya? Rizky dari 5B. Amnesia dari 5B. Apa hayo? 5A. Sampai 5A. Ina 5B. Apa Mbak Ina? Gesekan. Gesekan apa? Gesekan batu. Betul sekali. Gesekan dua buah benda atau gesekan batu. Betul sekali Mbak Ina. 100 untuk Mbak Ina. Kemudian yang berikutnya. Semua benda yang menghasilkan energi panas disebut titik-titik. 5C. Habis 5C, nek tadi Benda yang tadi baru 80. Oke, boleh yang baru 80. Habis 5C.
Konduktor. Konduktor. Dodot. Maaf ya Le, belum benar. Tapi kamu keren banget, berani banget Jos Gando Stop Markotop. 80 maning Bu Efri tulis. Mas Hafiz. Ayo lanjut. 5A. Oh ini 5C. 5A. Berlin. Silakan. Salor. Dodot. Wah, Dodot juga ini. Tapi kamu udah keren, udah berani. Nilainya 80 untuk Mbak Berlin. Ayo, benda disebut apakah aku? Aku adalah benda, semua benda yang bisa menghasilkan panas. Apa ayo? Semua benda yang bisa menghasilkan panas disebut apa? Adinda Kesia ke Ata 5A, silahkan. Berenergi panas. Ya, betul sekali. Sumber energi panas. 100 untuk Mbak Ata. Yeay. Oke, untuk ronde 1 sudah selesai. Yang belum dapat nilai nggak usah khawatir, masih ada 2 ronde. Nah, ronde berikutnya simak dulu Bu Maya, perhatikan baik-baik. Jangan dicatat, didengarkan ya, didengarkan. Oke. Ya. Yang kedua, kita simak dulu kuisnya nanti ya. Nah, oke. Selamat untuk yang tadi sudah dapat poin, itu jadi nilai tambahanmu. Misalnya kok kamu kemarin belum mengumpulkan tugas karena mungkin sakit atau orang tuanya sakit. Nah, kalau kamu kemarin belum mengumpul tugas, itu bisa jadi pengganti nilai tugasmu. Tapi kok kamu kemarin udah komplit tugasnya, tur 100 semua nilainya, nah itu bisa Bu Maya tambahkan nanti di nilai PTS-mu atau nilai PAS-mu. Oke, yang kedua yaitu cara perpindahan panas. Panas itu dapat berpindah dari daerah atau tempat yang panas menuju ke tempat atau benda atau daerah yang dingin. Dan itu biasanya menyebabkan terbentuknya angin. Kenapa ada angin itu ya karena ada udara yang sedang panas, dia berjalan menuju ke udara yang dingin. Maka terbentuklah angin. Nah, jadi ingat ya, panas bergerak atau berpindah atau berjalan dari daerah atau benda yang sangat panas atau panas pindah ke tempat atau daerah atau benda yang dingin atau yang tidak panas. Nah, yang berikutnya kamu bisa melihat itu sesungguhnya saat orang tuamu masak air tapi pakai panci yang kaca. Pakai panci yang kaca biar kamu bisa melihat airnya. Itu kalau pakai panci kaca sesungguhnya saat kalian memasak air kan yang paling bawah itu pasti panas duluan dong ya. Nah, itu nanti yang panas duluan ini dia akan berjalan ke atas airnya. Karena panas memang berjalan dari yang panas ke yang dingin. Nah, dia akan jalan ke atas. Yang di atas jadi turun ke bawah. Karena yang bawah jadi kosong kan kalau yang panas ke atas. Nah, itu jadi air itu saat direbus akan berjalan-jalan. Yang panas akan pindah ke tempat yang enggak panas, yang enggak panas akan turun ke tempat yang panas saat masak air. Tuh. Nah, yang berikutnya, cara perpindahan panas itu ada 3 caranya. Yang pertama yaitu dengan cara konduksi. Yang kedua dengan cara konveksi. Dan yang terakhir dengan cara radiasi. Jadi cara perpindahan panas itu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Jelas nggak ya? Tulisan Bu Maya kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oke. Nah, yang pertama, Bu Maya akan menjelaskan cara perpindahan panas yang pertama yaitu konduksi. Nah, cara perpindahan panas secara konduksi itu
perpindahan panas yang menggunakan perantara. Perantaranya apa, Bu? Contoh ya. Kalian itu nek mau ngirimkan surat, kan lewat Pak Pos tuh. Nah, Pak Pos itulah perantaranya. Nah, ini kalau konduksi, itu dia menggunakan perantaranya itu adalah benda padat. Atau sering yang digunakan adalah logam. Karena logam bisa menghantarkan panas. Nah, konduksi itu menggunakan perantara untuk menghantarkan panas tadi. Untuk perpindahan panasnya itu butuh perantara dia. Perantaranya apa, Bu? Perantaranya adalah benda padat. Biasanya logam. Contoh, saat ibu kalian memasak, wajannya panas kan? Nah, wajan ini kan logam, berarti itu konduksi. Panas dari kompor pindah ke wajan. Wajannya kan padat, logam. Berarti itu cara perpindahan panas yang bernama konduksi. Yang kedua contohnya adalah saat masak sayur, panci. Saat masak sayur atau masak nasi pakai panci, api dari kompor akan berpindah panasnya menuju ke panci. Panci itu benda padat dan dia adalah logam. Itu maka termasuk konduksi. Contoh berikutnya, kalian bikin minuman. Bikin kopi panas. Wah, hujan-hujan nih. Sekarang musim hujan ya. Nah, kalian bikin kopi panas. Misalnya anggap aja ini gelas, kalian bikin kopi panas, pagi-pagi tuh hujan deras kan asik ya kalau makan kopi panas sama gorengan. Kalian bikin kopi panas, pakai air dari termos, kalian aduk. Lama-lama sendoknya terasa panas. Sendoknya yang terasa panas ini, berarti sendok kan benda padat dan dia logam. Berarti sendoknya ini kenapa kok panas? Karena ada perpindahan panas secara konduksi. Contoh lagi saat ibu menggoreng. Kalau menggoreng itu kan butuh sendok untuk goreng itu ya. Nama desone itu sotel. Kalau di SpongeBob jenenge spatula. Nah, itu spatula atau sotel itu kalau yang terbuat dari logam itu biasanya akan terasa panas. Nah, kalau sotelnya atau spatulanya panas yang terbuat dari logam tadi, maka itu termasuk contoh cara perpindahan panas dengan konduksi. Paham tentang konduksi? Bisa ya? Mudah sekali. Oke, IPA itu mudah dan menyenangkan. Yang berikutnya adalah konveksi. Konveksi itu juga membutuhkan perantara, butuh Pak Pos. Kalau tadi Pak Posnya logam atau benda padat, kalau ini Pak Posnya itu benda cair atau gas. Cair itu bisa minyak, bisa kuah, bisa bisa air, bisa minyak, bisa kuah. Nek kalian masak kecap, ya berarti kecapnya. Semua yang cair-cair itu, kalau yang panas cairannya, nah, kamu goreng tempe, kok yang panas itu minyaknya, berarti konveksi. Berarti dia pakai perantaranya benda cair. Saat kamu goreng, sebelum tempe tok masukin, coba tangannya dicelupin ke minyak ya. Gue panas ora ya. Nah, saat nyalain kompor, kasih minyak goreng, sentuh tuh minyaknya, tunggu dulu beberapa menit ya. Jangan baru dituang, kamu cobain, nggak ada apa-apanya, nggak panas nanti. Nah, kalau udah beberapa menit, kamu celupin tuh tangannya, pasti panas. Nah, itu minyak goreng yang panas itu karena ada perpindahan panas secara konveksi. Sama saat masak sayur, kuahnya panas,
Kemudian masak air, airnya panas. Kemudian saat kamu, oh ya, saat masak sayur, tuh misalnya ini panci, ini misalnya dipegang Bu Maya ini panci. Bu Maya sedang masak nih. Kok di sini jadi panas ya? Padahal nggak kena api, apinya jauh di sini. Ini pancinya di sini. Tapi kok di sini panas ya? Nah, itu karena ada uap dari air atau minyak yang jalan ke atas. Uap itu termasuk gas. Gas yang terasa panas, uap dari air itu termasuk benda gas. Kemudian mengenai wajah Bu Maya kok terasa panas sekarang wajah Bu Maya. Nah, gas itu juga termasuk perantara dari perpindahan panas tadi. Jadi termasuk yang konveksi. Contoh kamu misalnya baru bakar-bakar sampah tuh. Kemudian asap, yang namanya asap, yang namanya uap, itu seringnya mengalirnya ke atas, bukan ke samping. Nek ke samping berarti ada angin lewat itu, atau kena tiupanmu. Nah, saat uap-uap dan asap itu selalu mengalirnya ke atas. Nah, saat tangan kita di atas, meskipun jauh dari api, maka lama-lama tangan ini akan panas. Karena uap tuh jalan ke atas. Karena asap tuh jalannya ke atas. Nah, uap atau asap yang bikin tangan kita ini jadi panas, itu termasuk konveksi. Nah, itu contoh-contoh konveksi. Jadi saat menggoreng kok minyaknya panas, itu konveksi. Saat bikin sayur kok kuahnya panas, itu konveksi. Saat membuat teh, kita ada di atas gelas wajahnya sambil ngaduk-ngaduk, nah, kok lama-lama sini agak anget, nah, itu konveksi karena uapnya panas, asapnya panas. Itu contoh konveksi. Tapi kalau yang panas pancinya, spatulanya, wajannya, itu berarti konduksi karena yang panas alatnya atau logamnya. Dan yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi itu tidak pakai perantara, nggak pakai Pak Pos. Tapi tahu-tahu panas kita. Nah, contohnya apa? Contoh, saat kita berjemur. Kenapa bisa panas? Nggak ada api di sana, tapi lama-lama tubuh kita jadi hangat. Nah, itu karena ada pancaran sinar matahari. Mataharinya tuh nggak nyentuh kita. Dan tidak ada Pak Posnya, nggak ada perantaranya. Nggak bisa lewat udara, nggak bisa lewat air. Panas matahari itu bisa lewat di hampa udara. Kalau kamu ke ruang angkasa sana, panas matahari itu tetap mengenai apapun. Tanpa perantara. Mengenai planet-planet apapun. Tidak hanya bumi, semuanya kena. Jadi dia nggak butuh air, nggak butuh gas, tidak butuh logam untuk menghantarkan panasnya itu. Nah, itu namanya radiasi. Jadi kalau Mbak jemur ikan, jemur baju, jemur sepatu, semua yang jemur itu berarti kan pakai matahari. Nah, tanpa perantara matahari itu berarti konveksi. Nah, contoh lain yang termasuk konveksi itu adalah nih, saat ibumu masak di rumah, tuh kan badannya ini kan nggak nyentuh kompor tuh, nggak nyentuh api. Kalau nyentuh ya cetolah kebakar, panas lari. Tapi nek nggak nyentuh kok lama-lama di sini hangat yang di dekat kompor. Nah, itu juga termasuk radiasi. Karena nggak pakai perantara itu. Tapi kok sini terasa hangat ya? Nah, itu berarti radiasi. Nah, seperti itu. Jadi nih nggak nyentuh, kemudian kok panas, itu berarti radiasi karena tanpa zat perantara. Tapi kalau zat perantaranya itu logam atau benda-benda padat, berarti itu konduksi. Tapi kalau yang panas itu kok lewat cairan atau lewat benda gas, asap, uap, nah itu berarti dia
konveksi. Oke, seperti itu ronde 2-nya. Oke, sudah siap untuk kuis? Ini kuisnya pertama, yang boleh jawab duluan, yang dia tadi belum berhasil 100. Yang sudah berhasil 100, diam dulu. Nanti nek semua pada diem, mentok nggak bisa jawab, baru tuh yang 100 pengen jawab lagi, boleh. Oke, siap? Are you ready? Oke. Pertanyaan yang pertama. Cara perpindahan panas itu ada 3. Sebutkan. Udah 5 kan, Mbak. Atika, oke, Mbak Atika 5A. Mbak Atika. Apa Mbak Atika? Halo Mbak Atika. Apa jawabannya? Konduksi, Yes. konveksi, Yes. radiasi. Yes, betul sekali. Mbak Atika luar biasa. 100 untuk Mbak Atika. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Apa itu atau menggunakan perantara apa atau tanpa menggunakan perantara? Jika cara perpindahan panas itu secara konveksi. Oke, silakan Mbak Maulida. Pakai perantara. Pakai perantara. Apa perantaranya contohnya? Cair atau gas. Yes, betul sekali. Mbak Maulida 100. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Kalau konduksi itu pakai perantara tidak ya? Kalau pakai perantara, apa ya perantaranya? Apa? 5C. Auni 5C. Oke, silahkan Mbak Auni. Memakai perantara. Ya, betul. Apa ya perantaranya? Padat. Padat atau Logam. logam. Oke, betul sekali Mbak Auni. 100 untuk Mbak Auni. Oke, keren Mbak Auni. Lanjut. Sebutkan contoh cara perpindahan panas dengan cara radiasi. Apa Mas Abi? Radiasi. Contoh radiasi apa? Apa ya? Apa ya lampu? Apa Le? Ingat enggak? Contoh radiasi. 3, 2. Ada waktu habis. Terima kasih sama Sapi. Kamu udah keren, udah berani. Nilainya 80 untuk Mas Sapi. Oke, ayo yang lain. Ada banyak contohnya. Jauza, Mbak Jauza itu apa? Mbak Jauza. Meletakkan tangan di samping perapian. Meletakkan tangan di samping perapian. Betul sekali Mbak Jauza. 100 untuk Mbak Jauza. Oke.
Masih banyak contoh radiasi. Ayo selain Jauzah, selain yang sudah dapat 100, silahkan tunjukkan yuk jawabanmu. Mas Farhan. Farhan itu 5 apa? 5B. Mas Farhan, silahkan. Menjemur pakaian. Ya, betul sekali. Menjemur pakaian. Lanjut. Mas Farhan 100 ya. Masih ada contoh lagi. Tapi jangan selain jemur ya. Selain jemur, selain meletakkan tangan di dekat perapian. Apa ayo? Yazid 5D, 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 Yazid 5D. Oh, Mbak Berlin ya, Mbak Berlin boleh. Ternyata tadi belum 100. Oke. Mbak Berlin, silakan. Yazid 5D, Yazid 5D. Mbak Berlin. Halo. Nggak jadi. 3, 2, deret. Waktunya habis untuk Mbak Berlin. Oke, siapa lagi? Yazid 5D, Yazid 5D, Yazid 5D. Oke, silahkan Mas Yazid. Apa contoh radiasi yang lainnya? Berjemur di bawah matahari. Yang ini bukan jemur-jemur lagi ya. Selain jemur-jemur. Iku iso jemur sepatu, iso jemur. Aku berarti kumbah ya iso. Yo. Selain jemur-jemur. Halo Mas Yazid. 3, 2, dadah. Waktu habis Mas Yazid. Lanjut. Mbak Saskia, Mbak Saskia, 5B. Menghangatan tubuh. Apa Mbak Saskia? Menghangatkan tubuh. Apa? Menghangatkan tubuh. Menghangatkan Tubuh. pakai apa menghangatkan tubuhnya? Limutan, jaketan, apa enggak? Mbak Sabah, waktunya habis. Siapa masih bisa memberikan jawaban contoh radiasi? Mas Unggul, halo Mas Unggul. Bisa Pak Mas Unggul? 3, 2, sinar matahari turun ke bumi. Oke, betul sekali Mas Unggul. 100 untuk Mas Unggul. Yeay. Pertanyaan yang berikutnya. Sebutkan contoh. Oh, bukan. Sekarang ini. Ini lilin. Anggap lilinnya menyala. Engko nek bumaya nyalake tenan, kok nek gogrok iso kobongan. Jadi anggap ini menyala ya. Nggak usah bumaya nyalain beneran ya. Oke, ini tangan bumaya satunya memegang paku. Ini anggap lilin menyala, ini paku. Pakunya bumaya taruh seperti ini di lilin yang sedang menyala. Terus bumaya, oh panas, pakunya panas. Ya, itu termasuk contoh konduksi, konveksi, apa radiasi? Silahkan.
Maaf Mas Adi udah 100. Ya, jadi ya yang lainnya. Mas Adiarsa. Oke, silakan Mas Adiarsa. Jawabannya apa Mas Adiarsa? Apa Mas Adiarsa? Oh, Mas Adiarsa nggak jadi. Oke, siapa yang sudah siap jawabannya? Rabi 5A. Silakan Mas Rabi. Mas Rabi. Konduksi. Oke, betul sekali Mas Rabi. Konduksi. Karena ini logamnya terasa panas, berarti konduksi. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Ini tadi anggap lilinnya masih menyala ya. Terus tangan Bu Maya di sini. Lama-lama, panas. Panas. Mun era percaya dicoba ning omah ya, huruf ke liline, tanganmu nengok ini. Panas sur. Oke, kira-kira tangan Bu Maya jadi panas ini termasuk konveksi, konduksi, apa radiasi? Silakan. Nada 5C. Ada 5C. Apa jawabannya Mbak Nada? Konveksi. Ya, betul sekali. Konveksi. Ye, betul Mbak Nada, keren. Kenapa kok konveksi? Karena uap atau asap itu selalu mengalirnya ke atas. Kalau tangan kita di atas, maka tangan yang panas ini berarti gara-gara asapnya atau uap dari lilinnya. Nah, maka dia termasuk benda gas, maka termasuk konveksi. Oke. Yang terakhir, tangan Bu Maya di sini. Panas. Tangan Bu Maya lama-lama kok panas ya? Kira-kira ini termasuk Adiarsa 5A. Adiarsa 5A. Apa Mas Adiarsa? Atikah 5. Mas Adiarsa jawabannya apa? Halo. Siapa? Adiarsa. Oh, radiasi. Radiasi, oke, betul sekali Mas Adiarsa. 100 untuk Mas Adiarsa. Weh, keren. Oke, yang terakhir, sekarang bab terakhir ya. Kalian suhu kalau udah lancar, cara perpindahan panas sudah lancar. Insya Allah pasti kalian semuanya bisa. Sekarang yang terakhir yaitu tentang konduktor dan isolator. Simak dulu baik-baik. Oke. Konduktor adalah suatu benda atau alat yang bisa menghantarkan panas. Konduktor itu adalah, nggak dicatat loh ya, nyatetnya di kepala. Oke, konduktor adalah alat yang bisa menghantarkan panas. Jadi semua benda-benda tadi yang untuk masak ibumu, paku yang dipegang Bu Maya tadi kok panas, semua benda atau alat yang bisa menghantarkan panas, atau nek kena api kok jadi panas, nek kena matahari kok jadi panas, itu berarti termasuk benda konduktor. Sedangkan benda isolator itu adalah benda yang dia tidak bisa menghantarkan panas. Contoh, baju. Kertas itu misalnya ini lilin menyala, ini kertas, Bu Maya bakar, sini nggak panas, kertas yang dipegang Bu Maya ini nggak panas, kecuali Bu Maya megang apinya loh, kecuali Bu Maya megang di dekat apinya loh,
atau bahkan megang sampai deket banget sama apinya baru panas. Nah, ini kan nggak panas. Jadi kalau paku tadi kan beda. Kalau paku Bu Maya pegang begini, panas pakunya. Padahal yang dipanasin yang sebelah sini, tapi yang di dekat tangan Bu Maya yang pegangannya sini ikut panas. Nah, kalau isolator itu dia nggak panas. Contoh daun, kertas, kain juga nggak panas. Itulah kenapa kain itu sering dipakai untuk sapu tangan, kain tuh loh, sapu tangan yang untuk ibumu kalau di rumah mau ngambil wadah oven, mau ngambil kue dari oven, itu kan kadang pakai pakai kaos tangan tuh, kaos tangan khusus yang dari kain tuh. Nah, itu supaya nggak panas. Terus ngambil panci atau wajan tuh dari atas api yang menyala, itu kadang bisa pakai kertas, pakai kain kayak gini, nah, supaya nggak panas, terus dipindahin. Nah, jadi isolator ini dia tidak bisa menghantarkan panas. Contohnya kain, plastik, kayu, karet, daun, dan sebagainya. Nah, kalau konduktor itu bisa menghantarkan panas. Contohnya adalah alat-alat logam. Logam itu bisa tembaga, bisa besi, bisa baja, bisa aluminium. Kalau alat-alat masak di rumah kita itu seringnya terbuat dari aluminium karena ringan dan bisa menghantarkan panas. Kenapa alat-alat masak ini harus konduktor? Nanti kalau nggak konduktor ya ora mateng. Banyune ora mendidih-mendidih, masak air nggak mendidih-mendidih. Kemudian untuk masak juga nggak mateng-mateng, nggak bisa menghantar panas. Nah, jadi konduktor itu bisa menghantarkan panas. Karena itu konduktor sering digunakan untuk membuat alat-alat memasak atau alat-alat untuk memanaskan sesuatu. Setrika bukan alat masak. Tapi karena setrika itu yang dibutuhkan panasnya, maka dia juga konduktor yang bagian bawah itu. Karena untuk menyetrika sesuatu yang panas dan halus permukaannya itu bisa menghaluskan baju kita. Tuh, solder, lem tembak, itu juga ada konduktornya di sana. Nah, yang isolator itu dia tidak bisa menghantarkan panas. Seringnya alat masak di dapur kita itu ada bagian yang konduktor, ada bagian yang isolator. Biasanya isolatornya itu pada pegangannya, pegangan panci, pegangan wajan, pegangan teflon, pegangan spatula, bagian pegangannya itu seringnya dibuat dari isolator. Kenapa isolator, Bu? Lah nanti supaya saat masak nggak repot, yang masak nggak kepanasan. Nah, maka terbuat dari isolator. Sedang bagian yang terkena api itu seringnya bahannya adalah konduktor. Karena bisa menghantarkan panas dengan baik. Supaya masakan kita juga matang. Oke, seperti itu untuk yang terakhir. Gampang ya, pasti kalian bisa. Oke, Pak Raharjo, minta tolong yang PDF tadi ditunjukkan halaman yang pertama. Oke, sudah siap ya? Ini ronde terakhir. Siapa ya ini nanti yang dapat 100? Siapa yang dapat 80? Oke, siapa yang keren di 5A, 5B, 5C, 5D IPA-nya hari ini? Oke, kita tunggu Pak Raharjo ya. Nah, itu dia. Oke, pertanyaannya adalah itu halaman pertama, Pak. Ya, halaman pertama. Pertanyaan yang pertama, bagian manakah yang merupakan konduktor dan bagian manakah yang isolator? 5A atau 5B? 5C. Tabik 5A, tabik 5A. 5A. Tabik 5A. Atikah 5A. 5A, Mas Afik 5A. 5A, Afik 5A.
Sampai 5A sampai 5A namanya yang jelas. Satu jam. 5A. Enggak kedengeran nih. 5A. Atika 5A, Bu. Atika 5A. Oke. Atika 5A, Atika 5A, Atika 5A. Yang lain mulai Atika. Atika 5A, Atika 5A, Atika 5A, Atika 5A, Atika 5A. 5A sampai 5A sampai 5A sampai 5A sampai 5A. Yang sudah pernah 100, halo. Diam dulu. Tidak usah Yasmin. Mbak Yasmin. Atika 5A. Manakah yang konduktor, mana yang isolator, Mbak Yasmin? Sorry. Atika 5A, Bu. Mbak Yasmin. Ya, Bu. Nah, itu nasi. Yang konduktor yang mana, yang isolator yang mana? Yang konduktor, yang A, yang isolator B. Oke, betul sekali Mbak Yasmin. 100 untuk Mbak Yasmin. Oke, pertanyaan semuanya berikutnya. Mengapa yang A itu kok harus konduktor? Ini terus Yang gambar tadi, Pak. Sampai 5A sampai 5A. Masing-masing. Kenapa gambar yang itu harus gambarnya yang teflon tadi. 5A sampai 5A sampai 5A. Halo, yang lain yang dulu. Harus konduktor. Atika 5A. Kenapa Mas Hafiz? Kok Mas Hafiz? Mas Atika Hafiz? 5A, Bu. 5A. Kenapa Atika, yang Bu. A itu harus konduktor? Atika 5A. Bu. Tiga, Atika. dua, dodot. Oke, Mas Rosid habis waktunya. Atika. Mbak Tifa. Bu. Atika. Bu. Oke, Mbak Tifa habis waktunya. Mbak Rida, 5A. Habis waktu. Udah 1 jam. Iya, Bu. Mbak Rida, Belum, Bu. Selesai belum? Bu. tinggal satu pertanyaan ini. Siapa ini yang pengen? Atika, Bu. Cepet. Berlin 5C. Atika 5A. Konduktor. Atika 5A. Atika 5A. Halo Mbak Berlin. 5A. Karena yang A dari konduktor. Mbak Berlin. Karena yang A itu dari konduktor, yang B dari isolator. Iya, kenapa yang A itu kok harus konduktor? Karena yang A dari dari logam, yang B dari plastik. Iya, kenapa harus dari logam? Karena biar panasnya biar sampai ke makanannya, Iya. yang B biar nanti tangannya saat memegang tidak panas. Betul sekali. 100 untuk Mbak Berlin. Yeay. Oke, karena waktunya sudah habis, ternyata itu luar biasa. Bu Maya hari ini sudah mendengar kalian semua itu sudah pada pengen jawab ini. Tapi karena Zoom itu susah ya. Kalau Zoom itu kan Bu Maya harus konsentrasi, ini siapa ya? Ini namanya siapa yang nyebut pertama kali minta bantuan Bapak Ibu guru ini. Nah,
Jadi andai saja ini di kelas, mungkin kalian semua bisa menjawab, semua bisa dapat nilai. Tapi karena Zoom itu nggak mudah, jadi maaf ya, sesungguhnya yang sudah berpendapat sudah luar biasa, yang sudah sebut-sebut nama, tapi akhirnya nggak ditunjuk Bu Maya, ya karena harus salah satu yang Bu Maya sebut. Jadi mohon maaf, kita akan berjumpa kembali suatu saat nanti, mungkin Maret untuk Zoom IPA-nya kembali. Kita akan kuis-kuis kembali di bab yang baru. Oke. Selamat untuk yang sudah hari ini dapat 100, selamat untuk yang sudah dapat 80. Berarti yang hebat-hebat hari ini pinjem Bu, catatannya Bu. Oke, anak-anak hebat yang jago IPA hari ini adalah Mas Farhan, Mas Unggul, Mas Sapik, Mbak Nada, Mas Adiarsa, Mbak Yasmin, Mbak Berlin, Mas Hafiz, Mas Hafiz belum 100 tapi keren 2 kali tadi 80. Berikutnya Mas Satya, kemudian Mbak Najwa 80, Mas Aufi, Mbak Manda, Mbak Ina, Mas Hafiz tadi 80, Mbak Berlin sudah 100, Mbak Ata, Mbak Atika, Mbak Maulida, Mbak Auni, Mas Sabik, Mbak Jauza. Oke, semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Yang lainnya nggak usah khawatir, suatu saat masih bisa bertemu dengan kuisnya Bu Maya. Siapkan dirimu, siapkan jawabanmu, maka nanti insya Allah semuanya bisa dapat 100. Oke, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa dulu bersama-sama. 3, 2, 1. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna terima kasih untuk kalian semuanya. Senang hari ini Bu Maya bisa kuis-kuis dengan kalian semuanya. Ternyata semuanya cerdas, buktinya semuanya tadi nyebut namanya, gandeng Bu Maya bingung, maka ya yang terdengar di telinga Bu Maya itu yang Bu Maya sebut. Oke, persiapan foto. Mari kita abadikan wajah-wajah ganteng dan cantik kalian. Semua buka kameranya. Berikan senyum termanismu. Mari kita foto bersama. Yuk, nyalakan videonya. Berikan senyum termanismu. Oke, yang berikutnya. Senyum manis, senyum termanismu. Oke, yang berikutnya halaman ketiga. Senyum. Senyum. Oke, halaman terakhir, senyum. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Jangan lupa, habis ini yang belum sholat duha, terus istirahat sebentar, kemudian jangan lupa nanti bahasa Arabnya diselesaikan. Oke, terima kasih dari Bu Maya, Bu Tri, Pak Raharjo, Bu Meta, Bu Zuli, Bu Mira, Bu Evri, Pak Tri, dan semuanya hari ini terima kasih sudah menemani kita semuanya. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum.